Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arliza Maulidiasni, NIM E20191143 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan memberi tanggapan dari video Bapak Wadud selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam untuk nilai ujian akhir semester. Pendapatan nasional yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Manfaat-manfaat pendapatan nasional yaitu: satu, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, untuk mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Ketiga, memudahkan dalam membandingkan kinerja di setiap sektor. 4, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. 5, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Ada metode pendekatan nilai produksi, metode pendekatan pendapatan, dan metode pendekatan pengeluaran. Lanjut, uang dan fungsinya. Uang yaitu benda yang diterima masyarakat sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, utang piutang, dan lain-lain. Fungsi asli uang yaitu untuk sebagai alat tukar, sebagai satuan hitungan, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang yaitu untuk alat pembayaran transaksi yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan. Tugas Bank Sentral dalam perbankan: menentukan suku bunga. Sebagai banker atau kepala bank, melakukan pengembangan kredit yang sehat, bagaimana bank lancar menyalurkan uang kepada masyarakat. Melakukan pembinaan kepada semua bank yang ada, melakukan pengaturan pengontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Kewenangan Bank Sentral untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. 2, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan uang yang dimaksud yaitu: 1, penerapan kebijakan diskonto, penerapan cadangan wajib minimum, pengontrolan pembiayaan dan kredit. Kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengukur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter: ekspansif, kebijakannya diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Pemerintah melakukan langkah-langkah agar uang bisa beredar di masyarakat untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli di masyarakat. Kontraktif, yaitu kebijakan yang mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat negara mengalami inflasi di masyarakat. Tujuan kebijakan moneter: 1, mengedarkan uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian untuk menjaga kestabilan harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Distribusi instrumen kebijakan moneter: kebijakan operasi pasar terbuka dengan cara memberi obligasi di masyarakat atau memberikan pinjaman kepada masyarakat, pedagang, petani, dan lain-lain. Kebijakan diskonto tidak wajib pemerintah. Kebijakan cadangan kas: mengurangi cadangan kas apabila uang terlalu sedikit beredar di masyarakat. Kebijakan dorongan moral: mendorong masyarakat untuk menabung, menyimpan di bank apabila uang yang beredar terlalu banyak. Madhab: ada beberapa madhab instrumen kebijakan moneter ekonomi Islam. Madhab pertama
tiqaduna, yaitu pada masa awal Islam tidak diperlakukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan OJK, diantaranya seperti pasar modal, perbankan, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Asas-asas yang digunakan otoritas jasa keuangan yaitu asas independen, asas kepastian hukum, asas kepentingan hukum, asas keterbukaan, dan asas integrasi. Tugas OJK yaitu untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. 2. Untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang otoritas jasa keuangan: membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan di lembaga jasa keuangan, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pelindungan konsumen, tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas saja Putri. Malas.